Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darman, guru informatika di SMA Negeri 4 Siotapina, Kabupaten Buton. Pada video yang kedua ini, saya akan memaparkan kembali hasil resume terkait materi pembelajaran mandiri pada modul 2 dengan judul berpikir komputasional. Memuat 3 hal dalam modul 2 ini. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri di modul 2. Kemudian yang kedua adalah analisis dan implementasi. Dan yang ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari, pengalaman di masa lalu, kemudian penerapannya di masa akan datang, serta konsep praktik baik yang akan dilakukan. Hal yang pertama, masalah pemikiran reflektif itu terdapat 4. Yang pertama, masalah pengalaman belajar di pengalaman belajar yang baru. Jadi dalam modul 2 ini saya mempelajari konsep berpikir komputasional yang mencakup 4 pondasi atau dasar, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, serta algoritma. Selain itu juga saya mempelajari implementasi algoritma dan pemrograman baik secara unplug maupun plug. Yang kedua masih seputaran refleksi, bagaimana emosi yang dirasakan. Jadi pada awalnya memang saya merasa tertantang dengan kompleksitas materi yang baru ini, ya. Namun setelah saya memperdalam lagi modul ini, saya merasakan kepuasan dan kebanggaan, ya, saat saya berhasil memahami dan menerapkan konsep berpikir komputasional yang dipelajari. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik dari proses ini. Jadi proses belajar yang terstruktur dan menggunakan banyak contoh praktis ini sangat membantu pemahaman saya. Kemudian penggunaan metode unplug seperti kartu algo juga ini memudahkan dalam memahami konsep penerapan berpikir komputasional tanpa harus kita itu terhubung dengan perangkat baik komputer maupun mungkin internet. Yang keempat yaitu apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait proses ini. Setelah saya menyelesaikan modul 2, memang perlu adanya lebih banyak lagi latihan interaktif dan kolaborasi antara peserta untuk memperdalam pemahaman ini. Ya, itu. Selain itu juga perlu ditingkatkan akses terhadap perangkat-perangkat komputer untuk mengimplementasi belajar model secara plug. Gitu. Yang pemikiran kedua itu masalah analisis dan implementasi. Jadi yang pertama itu pertanyaan kritis. Jadi di sini ada 2 pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana cara mengajarkan berpikir komputasional yang efektif kepada siswa dengan berbagai tingkat pemahaman dan latar belakang yang berbeda-beda tentunya. Dan yang kedua, bagaimana memastikan siswa dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu wawasan baru. Jadi saya mendapatkan wawasan baru ini tentang pentingnya integrasi berpikir komputasional dengan algoritma dan pemrograman untuk mengembangkan kemampuan analisis atau analitis
dan penyelesaian masalah siswa. Gitu. Yang ketiga, tantangan. Jadi tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas di sekolah kami dan variasi tingkat literasi digital di antara siswa itu beragam. Selain itu juga bagaimana mengubah mindset siswa dalam berpikir komputasional juga merupakan tantangan tersendiri. Contohnya bahwa belajar informatika itu tidak harus kita berada dalam laboratorium terus-menerus gitu. Yang keempat itu alternatif dan solusi. Ya, jadi solusi yang dapat diterapkan termaksud memberikan pelatihan literasi digital yang berkelanjutan bagi warga sekolah, baik itu guru maupun siswa, dan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, serta kita memanfaatkan sumber daya digital yang secara gratis, seperti misalnya internet offline yang hari ini sementara kami kembangkan di sekolah kami. Jadi siswa dapat belajar modul digital, kemudian LSM dan Wikipedia offline itu tanpa harus terkoneksi dengan internet. Yang ketiga itu keterhubungan topik yang dipelajari dalam modul ini. Jadi yang pertama adalah pengalaman di masa lalu. Jadi sebelumnya memberikan pemahaman dasar algoritma pemrograman merupakan kegiatan yang sangat membingungkan. Namun dengan materi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berpikir komputasional dan bagaimana menerapkan dalam pembelajaran nanti di kelas. Yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Jadi saya berencana untuk mengintegrasikan ini berpikir komputasional dalam kurikulum pembelajaran kami, misalnya dengan mengadakan permainan dan proyek-proyek yang memerlukan analisis data dan pembuatan algoritma, serta bisa kita kolaborasikan dengan kegiatan P5 yang ada di sekolah. Yang ketiga, konsep atau praktik baik dari modul lain. Ya, dari sumber lain ini, saya belajar bahwa kolaborasi antara guru dan menggunakan teknologi pembelajaran seperti LMS yang telah kita bahas sebelumnya, ini sangat efektif. Hal ini akan diterapkan di kegiatan belajar di masa yang akan datang, karena saat ini kami sementara merancang model pembelajaran internet offline tersebut menggunakan internet offline. Yang keempat adalah konsep atau praktik baik dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Jadi praktik baik dari mata pelajaran lain seperti pendekatan berbasis proyek dari pembelajaran sains ataupun pelajaran lainnya bisa kita adaptasikan dalam pembelajaran berpikir komputasional, di mana siswa kita bisa ajak untuk memecahkan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saya berharap dengan gambaran yang telah saya paparkan pada modul 2 ini dapat mencerahkan kita. Kemudian kami juga siap tentunya untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dari BIMTEK ini di pelajaran kami di sekolah. Ya, jadi terima kasih. Demikian resume materi modul 2 ini dalam kegiatan BIMTEK penguatan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E angkatan 2 tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.